Assalamualaikum semua. Hai, Assalamualaikum semua. Suka bingung gak sih kalau misalnya tiba-tiba dosen kalian ngasih tugas dan tugas itu materi tentang fungsi lookup dan lookup. Nah, jadi kita di sini akan ngilain kehubungan kalian dengan saya Nurul Maulida. Dan saya Ika Pujastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih fungsi lookup dan holeup dan apa sih kegunaannya buat kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dari lookup. Fungsi lookup digunakan untuk merajuk pada sebuah tabel referensi yang digunakan di mana judul kolamnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun di bawah secara vertikal. Penulisannya seperti yang di bawah dan contohnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita ke pengertian formula bakunya. Oke, nilai kunci itu adalah nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci harus ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensinya. Kalau misalnya tabel data itu data yang tersusun tegak pada vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantuan atau referensi yang akan dibaca. Lalu pada nomor kolam itu untuk membaca tabel referensi dimulai dari kolam paling kiri, terus ke nomor 1 ke nomor selanjutnya. Lalu ada tipe data, yaitu untuk tipe data itu ada dua jenis, yaitu true, digunakan jika nilai datanya tidak pasti dan berada range tertentu, dan tipe data false, yaitu digunakan pada nilai data yang pasti. Lalu ada tipe data true, yaitu digunakan untuk mengganti dengan angka 1, sedangkan angka 0 pada tipe data false. Bila tulisan tipe data tidak Anda gunakan atau akan hilang, maka otomatis fungsi float itu akan hilang. Lanjut kita ke pengertian fungsi holeup. Fungsi holeup digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk barisan atau horizontal. Terus karena itu penggunaannya itu sama kayak holeup, di mana holeup judul kolamnya terletak pada bagian kiri dan data-datanya tersusun ke kanan dalam bentuk horizontal. Tulisannya penulisan formanya itu yang seperti bawah dan contohnya ada di gambar. Lalu pengertiannya apa sih? Pengertiannya hampir sama, cuman ada berbedanya dikit, yaitu kalau nilai kunci itu nilai yang dijadikan acuan pada tabel referensi. Kalau misalnya tabel data itu merupakan range dari tabel yang berisi data referensi untuk membantu pengisian hasil yang diharapkan. Lalu ada nomor baris, yaitu nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya. Lalu tipe data itu juga ada dua, yaitu true digunakan untuk nilai data tidak pasti, lalu ada false untuk data yang sudah pasti. Terus kegunaan fungsi dari lookup dan holeup itu apa? Yaitu kegunaannya untuk menghitung gaji pokok karyawan, menghitung tunjangan karyawan, menghitung transportasi, menghitung total gaji pokok, menghitung pajak juga, dan untuk menghitung gaji bersih. Sekian dari saya. Untuk prakteknya akan dijelaskan oleh Nurul. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan fungsi lookup dan lookup. Nah, jadi udah bikin di sheet pertama ini ada daftar gaji pegawai. Dan untuk sheet keduanya ini bagian referensinya atau tabel pembantunya buat nanti yang ngisi di sheet pertama. Jadi rulesnya adalah sama dengan lookup buka kurung B5, karena tabel pembantu ada di sheet 2, jadi kita ke sheet 2, kita blok. Nah, jangan lupa untuk di bagian B3 sama L5-nya dikasih absolut. Itu bentuknya kayak dolar
sini. Dan untuk range-nya 2. Jadinya akan seperti ini. Nah, untuk yang ke bawahnya tinggal kita tarik garis saja. Nah, untuk untuk di bagian tunjangan sama transportasi itu sama, cuman bedanya di bagian range-nya. Kalau misalnya gaji pokok itu 2, berarti untuk tunjangan itu 3. Kita ulangin rumus yang tadi. Sheet 2, blok 3, absolut. Nah, terus kita tarik garis lagi. Yang transportasi juga sama, transportasinya juga sama rumusnya. Sheet 2. Tinggal kita tarik garis. Nah, untuk yang total gaji ini rumusnya yang biasa kita pakai sum ya. D5 bagi 5 ya. Nah, kita tarik garis. Untuk pajak dan gaji bersih ini tuh pakai rumus lockup. Nah, jadi kita itu aja. Nah, untuk rumus pajak kita menggunakan fungsi lockup. Rumusnya itu sama dengan lockup buka kurung udahlah yang bagian itunya terus gue edit aja. Gue nggak ngerti ya. Untuk pajak enggak, tadi kayak sheet satunya ikutan. Oh tadi nah, untuk fungsi lockup-nya kita yang untuk pajak sama dengan lockup buka kurung B5, koma dari sheet 3 terus tekan absolut lagi koma 2. Nah, yang udah dijelasin di PPT itu rumusnya pakai di sini false tutup kurung dan D5. Jadi hasilnya ini kita tarik garis. Kita tarik garis bawah. Untuk gaji bersih itu sama aja. Rumus biasa yaitu G total gaji kurangin dengan pajak. Nah, yang buat total bawahnya juga rumus biasa kita pakai sum. Nah, bisa tarik garis.
Terima kasih. Kalian sudah pada tahu kan pengertian mulai dari pengertian dan pemraktikannya. Kalian bisa coba sendiri di rumah ya guys. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Terima kasih, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.